Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, selamat datang di channel Kicau Genjaya. Pada kesempatan video kali ini, gue akan berbagi dan sharing kembali seputar Lovebird ya teman-teman, khususnya untuk Lovebird mania. Silahkan kalian simak videonya, jangan sampai kalian skip. Pada video kali ini, gue akan bahas atau sharing seputar Lovebird Fighter dan Lovebird Translate, karena banyak yang bertanya perbedaan antara Lovebird Fighter dan Lovebird Translate itu seperti apa, dan bagaimana caranya menjadikan Lovebird Fighter menjadi Lovebird Translate seperti itu, atau cara mencetak Lovebird Translate seperti apa. Nah, untuk videonya nanti akan gua bahas dan akan gua paparkan di video ya, silakan kalian simak, jangan sampai kalian skip. Dan sebelum lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, mohon bantu supportnya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya untuk menerima video-video terbaru dari gua ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini gua mau jelaskan terlebih dahulu antara Lovebird Fighter dan Lovebird Translate ya teman-teman. Nah, untuk Lovebird Fighter memiliki tingkat birahi dan emosi yang stabil atau yang standar pada umumnya ya teman-teman, dan memiliki nada suara yang standar seperti itu. Nah, sebelum ngekek ditandai dengan suara yang menekan atau memiliki gaya seperti melawan ya teman-teman. Burung ini seperti akan nge-fight, ngetik, baru kemudian diiringi dengan suara ngekek seperti itu. Dan kemudian untuk Lovebird Translate ya teman-teman. Nah, untuk Lovebird Translate menurut gua adalah salah satu Lovebird yang memiliki tingkatan birahi dan emosi atau fase birahi dan emosinya di atas Lovebird rata-rata pada umumnya ya teman-teman. Jadi ini yang memberikan dia gaya atau ciri khusus sebelum ngekek ya atau berbunyi. Contohnya burung ini mengeluarkan birahi kemudian diiringi dengan suara ngekek seperti itu ya. Burung garuk-garuk, mangap-mangap, atau seperti melolo atau geleng-geleng baru dia ngekek ya teman-teman. Ini sudah termasuk burung yang konslet dan biasanya suaranya berbeda dari Lovebird pada umumnya seperti itu. Dan ciri khususnya juga cenderung lebih cuek berbunyinya daripada Lovebird Fighter ya teman-teman seperti itu. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan cara kita merawat Lovebird Fighter atau Lovebird Translate ya teman-teman, atau mungkin kita merawat Lovebird Fighter menjadi Lovebird Translate seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah proses perawatan ya teman-teman. Nah, di sini gua mau sharing bagaimana proses perawatan Lovebird Fighter menjadi Lovebird Translate. Seperti yang tadi sudah gua jelaskan pada poin yang pertama ya teman-teman, bahwa Lovebird Fighter ini memiliki tingkatan birahi atau emosi kalau kita presentasikan katakanlah standar pada umumnya kita tarik 50% ya teman-teman. Nah, sedangkan Lovebird Translate memiliki tingkatan birahi emosinya di atas rata-rata, berarti di atas Lovebird Fighter. Jadi yang harus kita lakukan adalah menaikkan tingkat birahi dan emosinya di atas Lovebird Fighter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita ingin memproses Lovebird Fighter menjadi Translate, caranya seperti apa? Ya, kita naikkan birahinya, kita naikkan emosinya. Caranya seperti apa? Ya, bisa kalian silangkan jantan kali jantan di kandang kotak dan gelodok terbuka, dan pakannya tetap tinggi. Fungsinya untuk menaikkan tingkat birahinya karena melihat gelodok dan emosinya, dan dia tidak bisa ngawin seperti itu ya teman-teman. Jadi dia terus naik birahinya. Nah, setelah mungkin berbunyi baru kalian bisa eh, cabut pasang seperti itu, atau mungkin lebih detail videonya bisa kalian scroll di beranda gua ya teman-teman seperti itu. Nah, caranya banyak ya kalau kalian mau proses, atau bisa juga kalian taruh di satu ruangan dengan suara burung, betina, jantan, semuanya bisa kalian gabungkan saja, tapi burung ini tidak melihat dalam satu ruangan, tapi pakannya tetap tinggi, penjemuran intensitasnya tinggi.
sehingga mengakibatkan si jantan ini memiliki tingkat birahi yang tinggi, emosi yang tinggi. Lama-kelamaan dia memiliki fase birahinya di atas rata-rata seperti itu. Atau mungkin kalian bisa cek juga referensi perawatan untuk menaikkan birahi dan emosinya di video gua atau mungkin di video-video yang lain ya teman-teman. Intinya sih kita harus menaikkan tingkat birahi dan emosinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh lovebird fighter gua yang akan gua proses menjadi lovebird conslet ya. Ini baru sekitar 20% lah ya teman-teman, sudah naik birahinya ya. Mungkin sekitar kalau kita persentasikan di kisaran 55 atau 60% ya. Jadi lovebird ini gua silangkan dengan jantan dan kandangnya seperti ini aja, di kandang bulat juga boleh ya teman-teman. Kemudian pakannya tetap tinggi dan gua kasih cepuk seperti itu. Kalian juga bisa ikuti cara gua ya teman-teman. Nah, untuk pemandiannya gua mandikan semprot embun di malam hari dan gua embun-embunkan di pagi hari, dan intensitas penjemurannya bisa gua lakukan 2-3 kali atau cukup 1 kali kalau gua lagi sibuk ya teman-teman. Dan usahakan kalian berikan cepuk, biarkan burung ini mandi. Tadi sebelum gua buat video juga burung ini udah mandi ya teman-teman. Jadi ini kita angin-anginkan terlebih dahulu atau kita jemur terlebih dahulu biar kering. Biasanya dia akan ngekek seperti itu. Nah, contohnya burung ini sudah mendekati ke arah konslet seperti apa ya, tadi udah gua jelaskan. Burung ini memiliki karakter birahi kebunyi. Nah, setelah memiliki birahi kebunyi, baru kita atur pola perawatan berikutnya. Akan tetapi dengan catatan burung ini sudah mulai cuek dan nadanya sudah mulai berubah, sudah memiliki birahi kebunyi atau gaya sebelum dia ngekek, dan fighternya atau suara tekanan ngetik saat mau ngekeknya sudah mulai hilang ya teman-teman, baru kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, dalam proses ini pun kalian harus tetap menggunakan pakan tinggi ya untuk mendongkrak birahi dan emosinya agar tidak drop ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Burung ini masih ada fighternya ya, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini, tapi dia ketika birahinya naik atau emosinya naik, dia akan berbunyi ya teman-teman. Apalagi burung ini digantung dan diangin-anginkan atau di track, biasanya akan cepat naik tingkat birahi dan emosinya. Jadi birahi ke bunyi ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini persentasenya contohnya ya seperti ini. Ini belum tahap konslet ya. Tapi kalau burung kalian sudah hilang fighternya, sudah hilang ngetiknya, sudah cuek, ciri-ciri konsletnya bisa kalian lihat dengan cara coba kalian tiup burungnya atau kalian angin-anginkan di teras rumah, dan kalian perhatikan jika mulutnya sudah mulai seperti ngunyah ya teman-teman, atau kayak ngeloloh, dan dilanjut dengan gaya seperti birahi, gesek-gesek atau geleng-geleng, dan kemudian ngekek, nada vektornya hilang, biasanya burung ini sudah hampir mendekati fase konslet ya, seperti itu. Itu sudah mulai konslet. Nah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ini tahap finalnya kalau sudah seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemberian pasangan ya teman-teman. Nah, pemberian pasangan ini adalah salah satu kunci final terakhir agar lovebird kalian tetap stabil atau sebagai pemicu lovebird kalian tetap ngekek ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk penyetabil saat kalian gabungkan dan pemicu saat kalian pisahkan. Jadi katakanlah titik grafik lovebird kalian berada di titik konslet saat konsletnya di angka 70%. Kalian harus jaga grafiknya tidak boleh kurang dari 70% atau naik dari 70% yang bisa mengakibatkan lovebird kalian jadi mandek atau rusak atau jadi lipsing ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan cari pasangan yang tepat ya, atau bisa kalian berikan lolohan untuk lovebird betina teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua dan semoga bisa bermanfaat, dan jika ada perbedaan mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silakan kalian bisa klik komentar di bawah ini.
Dan jangan lupa bantu supportnya terlebih dahulu dengan cara klik like, share, dan subscribe. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.